Silakan ditanyakan lewat WA juga bisa. Kemudian menu berikutnya, menu profil. Profil ini sederhana ya. Kemudian tahun pelajarannya pilih yang sesuai saat sekarang ya, yaitu semester ganjil tahun 2020-2021. Setelah diisi dengan benar, klik ketikkan username-nya. Username-nya adalah berupa NIS, nomor induk siswa. Kemudian gunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam waktu dekat ini SMA 3 akan meluncurkan aplikasi untuk pembelajaran yang resmi milik SMA 3 agar semuanya seragam bisa memanfaatkan itu, sehingga bisa menghemat kapasitas handphone, tidak terlalu banyak menggunakan berbagai macam aplikasi. Aplikasinya diberi nama Smaga Smart. Nah, untuk mengaktifkannya dan mengikuti pembelajarannya adalah yang pertama kalian aktifkan web browser. Kemudian ini aplikasi berbasis web ya. Kemudian ketikkan alamatnya. Nah, ini smart.sman3pekalongan.sta.id/smaga. Kemudian tekan enter. Lalu sebagai siswa ketikkan username-nya. Username-nya adalah berupa NIS, nomor induk siswa. Kemudian gunakan password standar yang nanti akan dipublikasikan lewat wali kelas masing-masing. Kemudian masuk sebagai diisi dengan siswa tentunya ya. Kemudian tahun pelajarannya pilih yang sesuai saat sekarang ya, yaitu semester ganjil tahun 2020-2021. Setelah diisi dengan benar, klik login. Nah, tampilannya sangat sederhana. Ini diharapkan kalian semua bisa menikmati tanpa rumit melihat media pembelajarannya. Yang harus fokus adalah bahwa setiap hari sekolah mulai pukul 7 hingga pukul 11 lebih 5 menit, silahkan buka aplikasi ini lalu fokus pada menu pembelajaran ini. Diklik. Nah, di sini ada daftar materi yang sudah muncul yang layak dipelajari hari ini. Kali ini tidak ada nih ya, jadi nomor urut tidak ada, pembelajarannya tanggal berapa belum ada, kelasnya tentu tidak ada, dan judul materinya juga belum ada karena belum ada guru yang memberikan materi. Nah, kemudian mulai jam 7 di suatu hari ketika ini sudah mulai dipakai, tentu ini akan muncul semua mapel pada hari itu dan munculnya pada jam yang sudah ditentukan. Jika jamnya belum ditentukan, jadwalnya belum pas, maka materinya tidak muncul, sehingga tidak membuat pusing kalian semua. Sebagai contoh, ini nanti sebentar lagi akan muncul mapel yang sudah diposting oleh guru kalian. Nah, lihat, ketika seorang guru jadwal mengajarnya sudah masuk pada jamnya, maka kalian akan melihat daftarnya muncul di sini. Nomor 1, pembelajaran tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020 pukul 5. Ini hanya contoh ya. Kelas kalian ini mapelnya BKTIK, ini juga hanya contoh. Nah, ini judul materinya. Ini nama gurunya. Bagaimana cara mengikutinya? Cara mengikutinya, judul materinya tinggal diklik. Ya, diklik, maka di sini akan ada keterangan. Pembelajaran waktunya sekian, mata pelajarannya, guru mapel, kelasnya, judul materinya, lalu materinya di bawah. Materinya bermacam-macam tergantung Bapak Ibu guru kalian yang mengajar ya. Suatu hari mungkin berupa video, suatu hari berupa teks seperti ini, kemudian suatu hari berupa gambar dan lain-lain. Nah, inilah yang bisa kalian ikuti ini materinya. Nah, materi ini bisa dibuka hingga pukul 24 kurang 1 menit. Jadi bisa dibuka hingga jam 12 malam kurang 1 menit. Ini kembali ke pembelajaran.
Sebelum hingga jam 12 malam ini bisa dibuka lagi. Barangkali kurang puas untuk membacanya, silahkan dibuka lagi. Kalau video barangkali ingin diputar lagi, silahkan diputar lagi. Mana yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Kemudian demikian juga kalau ada jam berikutnya muncul, jam kedua misal atau jam ketiga muncul mapel yang lain, maka akan muncul lagi nih daftar berikutnya. Tinggal kalian klik lagi judul materinya untuk mapel berikutnya. Demikian seterusnya hingga suatu hari ketika jam 11 berakhir, ini masih muncul sekian mapel pada hari itu. Ketika jam 12, maka sekian mapel itu akan hilang semua. Sehingga pandangan kita terhadap gadget kita tidak melulu pada materi yang sudah usang. Jadi ketika besok jam 7 mulai lagi buka aplikasi ini, ya, kemudian masuk ke pembelajaran lagi, ya, ini nanti daftarnya akan berubah lagi sesuai dengan jadwal untuk esok harinya. Nah, kemudian demikian juga tugas juga sesekali dilihat. Barangkali di tugas ini ada guru yang menampilkan tugas di sini. Pada saat kalian mengikuti pembelajaran, kita lihat di sini, misalnya ini materinya integrasi antar aplikasi Office. Kalian juga bisa memberikan komentar kepada Bapak Ibu guru yang sedang memberikan postingan ini. Contoh ini, nah ini Pak, apa yang dimaksud dengan integrasi, lalu kirim. Nah, tentunya ini akan masuk ke guru kalian. Meskipun mungkin kurang efektif karena guru kalian belum tentu juga masih aktif di sini. Mungkin Bapak Ibu guru kalian masih aktif membuat media pembelajaran untuk esok harinya lagi. Dan tapi kalau memang penting pertanyaannya, silahkan ditanyakan lewat WA juga bisa. Kemudian menu berikutnya, menu profil ini sederhana ya, silahkan tinggal diganti, diedit profilnya berupa passwordnya, nanti harus diganti dengan password kalian sendiri. Kemudian pilih file foto kalian agar di sini muncul foto kalian nantinya. Ada satu hal lagi yang perlu kita tahu, bahwa kalau kita melihat dari sisi akun Bapak dan Ibu guru ini, misalnya ya, kemudian saya misalnya membuat sebuah materi pembelajaran seperti ini, ya. Ketika materi berakhir, maka saya sebagai guru atau guru-guru yang lain bisa melihat ini di sini. Nah, laporan kegiatannya di sini. Waktu pembelajarannya tanggal sekian dan jam sekian. Mata pelajarannya ini, guru yang mengajar, kelasnya, metode pembelajarannya, media yang digunakan, jadwal materinya, judul materinya. Nah, ini ada rekapitulasi jumlah siswa yang ada dalam kelas 36. Kehadirannya, yang hadir hanya satu tadi yang saya gunakan untuk contoh tadi ya. Jumlah siswa yang tidak hadir 35. Nah, daftar siswa yang hadir namanya muncul di sini. Tadi yang saya gunakan untuk contoh. Sedangkan inilah daftar nama-nama yang tidak hadir. Nah, ini Bapak dan Ibu guru bisa mencetaknya sebagai laporan. Nah, untuk ditindaklanjuti, kenapa anak yang tidak hadir, ada apa, dan seterusnya. Nah, saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.